Baik, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cara atau langkah penggantian LCD atau Liquid Crystal Display yang generalnya kita sering sebut display atau layar ya. Di sini bukan hanya pemasangan tapi juga teknik bagaimana LCD itu dipasang rapi ya, seperti kawan-kawan lihat LCD-nya rapi ya. Posisi antara LCD dan frame-nya rata ya, nggak ada yang tinggi ya, rata dari permukaannya seperti itu. Jadi sudut bawah ketemu dengan sudut atas seperti itu. Dan untuk back cover pun juga rapi ya. Di sini bisa dilihat ya, rata ya permukaannya antara frame dan back covernya. Selain kerapian, juga yang wajib diperhatikan itu adalah saat pemasangan soket LCD ya. Jadi hati-hati untuk pemula. Pemasangan LCD itu yang paling krusial itu adalah pemasangan soket dan pemberian lem pada fleksibel ya. Jadi ada triknya agar fleksibelnya itu LCD-nya nggak rusak ketika kena lem. Dan di sini juga kawan-kawan perlu perhatikan soket bawah antara fleksibel LCD dan pengecasan juga wajib diperhatikan ya, karena sedikit saja yang bermasalah charge-nya nggak bisa masuk ya, atau fast charging ya. Untuk pemasangan baut juga jangan terlalu kencang ya, disesuaikan saja. Dan untuk langkah-langkahnya lengkapnya kawan-kawan bisa simak video berikut ini. Ya, tentu langkah awal yang harus kita lakukan setiap kali melakukan penggantian LCD itu adalah bersihkan frame ya. Jadi sisa-sisa lem itu wajib dibersihkan rata agar permukaan LCD-nya rata, jadi itu kuncinya. Jadi kalau mau LCD-nya pemasangannya rapi, itu permukaan atau sudut-sudut frame-nya harus bersih dari lem, sisa lem. Dan di sini juga perlu diperhatikan di bagian kamera juga, terkadang LCD baru itu ada fleksibel ada stiker ya, itu harus dilepas ya. Dan di bagian bawah ini saya nggak pernah lupa memberikan atau menambahkan solatif untuk mengamankan fleksibel dari lemnya. Sementara untuk pengelemannya bebas ya, mau di frame mau di LCD. Di sini saya akan lem langsung di LCD-nya saja, mulai dari fleksibel bawah.
Di sini untuk kawan-kawan pemula jangan langsung atau jangan buru-buru menekan LCD ya. Jadi diperhatikan dulu sudah pas sudutnya atau enggak. Karena ketika sudutnya nggak pas ditekan itu biasanya LCD-nya akan bergaris ya atau blank. Jadi perhatikan dulu sudutnya pas, setelah pas baru ditekan ya. Sementara itu untuk pemasangan soket LCD bawah juga harus dipasang ya agar pengecasannya normal. Di sini kawan-kawan harus teliti ya, rasakan dan perhatikan dengan benar untuk posisi soket female dan male-nya. Ketika udah ketemu baru ditekan ya. Jangan ditekan ketika dia belum ketemu ya. Dan di tahapan ini kawan-kawan harus hati-hati karena ini adalah bagian paling krusial. Karena di bagian ini atau tahapan ini banyak saya temui dari kawan-kawan ketika memasang soket LCD-nya malah merusak soket LCD yang ada pada boardnya. Jadi female dan male-nya itu belum ketemu lalu ditekan sehingga merusak kedua soketnya. Yang ada imbasnya adalah mengganti layar kembali dan mengganti soket LCD juga. Dan untuk baterainya jangan lupa diberikan double tip ya agar baterainya nggak lepas ya. Dan di tahapan ini kawan-kawan jangan terlalu menekan LCD ya untuk memasang casingnya karena di sini banyak kejadian handphone kawan-kawan akan mengalami blank hitam ya karena LCD terlalu ditekan ya. Jadi paskan aja terus tekan perlahan seperti ini dan jangan dipaksa ya. Jangan dipaksa, kalau dipaksa biasanya LCD-nya akan blank seperti itu. Jadi pasangnya jadi sudut ke sudut aja, dari bawah, sudut bawah ke bawah, sudut kiri ke atas begitu. Setelah itu baru pindah ke samping seperti ini.
Dan sisa-sisa lem inilah yang sering membuat back cover dan LCD itu kurang pas ya, atau tidak rata ya permukaannya, ada yang tinggi ada yang rendah seperti itu. Maka dari itu kita harus bersihkan sisa-sisa lem ini, karena ini menjadi penentu hasil akhir dari pemasangan LCD kita rapi tidaknya pemasangan LCD seperti itu. Di sini bisa kawan-kawan lihat pemasangan LCD cukup rapi ya, pas, dan ketinggian antara LCD dan frame rata ya, jadi nggak ada yang kelihatan ya untuk backlightnya. Ya, jadi sekian dulu dari saya. Semoga video yang saya buat ini ada manfaatnya, dan semoga sedikit banyaknya menambah pengalaman dalam pemasangan LCD ya. Jadi hanya ini yang bisa saya berikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya pamit. Sampai jumpa di video berikutnya.